Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Habib terlebih dahulu. Tadi saya ingin mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Mas Hanta. Harus segera siap masuk gelanggang, deklarasikan capresnya, kemudian tentukan cawapresnya. Dan bahkan dikatakan jika kemudian deklarasi capres lebih awal dilakukan, justru menguntungkan bagi stabilitas perolehan suara Pak Prabowo, paling tidak yang terpotret dalam survei-survei yang sekarang kita lihat banyak yang kemudian dirilis. Tanggapan Anda? Ya, survei penting tentu, ya kami sangat mempertimbangkan. Tapi kan yang paling penting adalah kemenangan di hari pencoblosan. Ya, jadi ibarat kita main game. Misalnya pengumuman capres adalah salah satu senjata yang yang dipilih oleh koalisi untuk meningkatkan elektabilitas survei, ya kan ya. Pengumuman capres. Kalau sudah ada yang pakai, ya kan berarti kan memang dia sudah dalam posisi ingin memakai senjata tersebut. Nah, kalau Partai Gerindra dan PKB tentu kan masih banyak yang lain ya kalau dalam konteks meningkatkan hasil survei, elektabilitas di survei. Sehingga yang paling penting ya sekarang bagaimana menjaga soliditas ya, menjaga kekompakan sambil terus menerima masukan dari tokoh-tokoh. Kita lihat Caimin keliling, ya, Pak Prabowo keliling menerima masukan, dan masukan tersebut ya kembali didiskusikan mereka, karena bukan hanya penentuan cawapres yang memerlukan persetujuan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin, penentuan capresnya juga kan berdua, kapan diputuskan dan kapan diumumkan. Jadi kita hemat-hemat senjatanya ini Pak Hanta, ya kan? Jangan buru-buru dipakai, ya kan, nanti pada saat yang tepat menurut mereka berdua bisa digunakan. Gitu. Oke, tapi kalau kemudian Pak Hanta mengatakan tadi belum ada titik temu, betulkah seperti itu, belum ada titik temu? Kalau ada titik temu tentu sudah ada ya, Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Gerindra, PKB sudah ada titik temu yang sangat penting ya, yang menjadi fundamental, yaitu soal narasi kebangsaan ya dan kebangkitan Indonesia Raya. Hal besar yang kami sepakati bersama, kami bekerja sama menjelang untuk pemilu 2024 dan seterusnya, itu sudah sangat ada titik temu dan fix, sudah ngikat, sudah mengunci capres dan cawapresnya dari kedua partai ini disetujui dan disepakati bersama. Itu titik temu. Bahkan titik temu ini saya pikir ini yang paling pertama di antara koalisi-koalisi sebelum koalisi yang lain. Ya, bahwa kemudian ada kemungkinan mitra koalisi tambahan ke depannya. Bukankah itu juga salah satu strategi yang sedang dibangun oleh KKIR? Saya ingin ke Pak Jazilul. Ya, memang koalisi KKIR terbuka untuk bergabungnya partai yang lain. Dan Pak Prabowo, Gus Muhaimin terus bergerak untuk merangkul partai-partai yang lain, termasuk Partai Golkar atau yang di koalisi KIB yang salah satunya sudah bergabung dengan koalisi yang lain. Buat Caimin dan buat Pak Prabowo, buat PKB, menambah teman itu luar biasa penting. Apalagi kalau misalkan Golkar ada di situ, maka koalisi ini didukung oleh kurang lebih 30%, 38% suara dan sekitar 40 juta suara. Artinya modal dasar ini luar biasa besar. Nah, oleh sebab itu kita juga seperti disampaikan oleh Pak Habib, kita tetap dalam satu komitmen bersama KKIR, namun kita juga terus mendekati dan merangkul kekuatan-kekuatan lain yang dimungkinkan nanti memberikan insentif suara dan kekuatan. Nah, terkait dengan hasil survei, sekali lagi PKB tetap mempertimbangkan hasil survei yang ada. Bahkan kami juga menilai beberapa hasil survei secara profesional. Namun hari ini memang yang dibutuhkan oleh partai-partai termasuk PKB, kecuali PDIP, itu membutuhkan teman koalisi. PDIP tidak membutuhkan karena punya golden ticket. PKB tanpa tiketnya nggak kepake kan ya. Termasuk juga Gerindra. Oleh sebab itu hari ini yang selalu kita sampaikan, mari kita samakan terus dan jaga komitmen agar cita-cita membangun koalisi dan cita-cita kemenangan 2024 tercapai. Memang sulit, tidak mudah,
untuk mengajak kekuatan lain bergabung. Atau tokoh-tokoh partai lain yang di situ juga punya keinginan, di situ punya target. Apalagi pemilu ini rezimnya serentak. Pemilu rezim serentak, semua ketua umum partai menyadari bahwa jika dirinya atau jika tokoh partainya tidak ada di kertas suara pilpres, itu akan berpengaruh pada kertas suara pileg. Itu yang disebut dengan kotel efek. Semua mempertimbangkan itu. Jadi termasuk survei yang ada, kekuatan para tokoh, termasuk juga kombinasi yang saya bilang tadi, termasuk juga kotel efek. Kan itu dipertimbangkan dan kita harus tahu bahwa ketua umum partai ini betapa sulitnya untuk kemudian berkompromi memadukan untuk juga memikirkan suara partai atau perolehan partai di 2024. Misalkan PKB mentarget suara 100 kursi pada pileg dan itu hanya bisa dicapai kalau Gus Muhaimin ada di kertas suara. Karena apa? Karena itu akan membangun mesin soliditas, mesin kekuatan ketika Gus Muhaimin ada di kertas coblosan di Pilpres. Sama halnya dengan Pak Prabowo, sama halnya dengan Pak Erlangga, sama halnya dengan partai-partai yang lain. Kan nggak mungkin misalkan PDIP menunjuk ketua umumnya bukan dari kadernya. Karena apa? Karena itu ada urusannya dengan soal kotel efek. Nah oleh sebab itu koalisi yang kita bangun dengan Gerindra saat ini kita yakini dan kita sudah kalkulasi detail bahwa ini adalah koalisi yang akan memberikan harapan kemenangan di pemilu 2024 bersama Gerindra. Dengan segala dimensi variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Selama pemilu Pak Prabowo sering kalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu harus kita akui. Dan PKB di Jawa Timur juara, di Jawa Tengah kita juara 2. Nah ini memberikan saling pengertian. Ya saya pikir itu kan ya. Jadi kapan momentum yang tepat? Karena kalau boleh saya mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Caimin, kalau tidak salah sempat mengatakan pada saat usai pertemuan dengan Pak Budiono yang mengatakan bahwa Erlangga, Prabowo dan Caimin akan jadi satu dan kemudian dikatakan akan ada pertemuan final di akhir bulan Juni. Nah, apakah itu memang sudah fix seperti itu atau seperti apa keyakinan yang kemudian disampaikan oleh Caimin pada saat usai bertemu dengan mantan Wapres Budiono? Safari politik yang dilakukan akhir-akhir ini juga menarik untuk dikomentari. Ya tentu harus diupayakan, tidak serta-merta, tetapi waktu 30 hari, waktu yang cukup untuk melakukan proses dialog, pemantapan, pematangan, meskipun seperti disampaikan oleh Pak Habib tadi, formula di KKIR sudah jelas. Bahwa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Namun Gus Muhaimin, Pak Prabowo juga terus melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang lain dan membuka untuk berbicara. Jadi misalkan satu meja dengan Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, buat PKB itu tidak alergi. Buat PKB itu adalah bagian dari semua proses untuk menuju kemenangan di koalisi. Jadi kalau Pak Muhaimin menyampaikan kekuatan PKB, Gerindra dan Golkar menyatu, itu menjadi sungguh kekuatan besar. Itu sudah menguasai 30% suara dan 40 juta suara pemilih. Nah, Golkar di luar Jawa, Pak Prabowo ada di Jawa Barat dan DKI, Banten, PKB ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya pikir Indonesia sudah terkepung itu kan ya. Baik. Hitung-hitungannya memang harus cermat begitu ya. Tidak hanya menentukan, yang paling penting adalah bagaimana perolahan suara partai, terutama di pemilu legislatif tadi juga sempat disebut-sebut, itu juga menjadi kunci ke depannya. Kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Saya ingin sebenarnya memberikan kesempatan kepada Mas Hanta untuk memberikan sedikit kesimpulan, tapi mohon maaf waktunya sudah habis. Kita akan coba kembali untuk menghadirkan dialog serupa di waktu yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami.